Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, memohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sumber firman yang hidup dan yang kekal, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka tolonglah kami ya Tuhan, agar apa yang kami baca untuk kemudian kami renungkan, dapat kami pahami dengan baik. Dan bila dalam pertolongan Roh Kudus mulah ya Tuhan, maka apa yang kami mengerti atas firman-Mu itu juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari lepas ke sehari. Oleh karena itulah ya Roh Kudus, berkala atas kami, sehingga kami boleh mampu untuk mendengar, merenungkan, dan bahkan melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari kami. Tolonglah juga hamba-Mu seorang manusia yang berdosa ini, agar dia bisa menjadi alat-Mu dalam melayankan kebenaran firman-Mu itu. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 7 ayat yang ke-10 sampai 16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Abbas, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua, rajanya engkau takuti, akan ditinggalkan kosong. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Telah Engkau mengambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, dan pohon itu Kau tanam. Telah Engkau sediakan satu tempat baginya, dia pun berada dalam-dalam dan memenuhi negeri itu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Gunung pun terlindung karena bayang-bayangnya, dan pohon-pohon ara salah terlindung oleh rantingnya. Dijulurkan ranting-rantingnya terus sampai ke lautan, dan pucuk
babi hutan menggerogotinya, hewan-hewan memakannya. Kembalilah ya Allah, dan dari langit pandanglah, indahkan pohon anggur ini yang ditanam tangan kananmu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua diambil dari surat Roma ayat yang pertama sampai ke-7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25, saya bacakan demikian untuk kita sekalian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbagai setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup sehari kita. Maranatha.
Ibu Bapak dan saudara sekalian kasih Yesus Kristus, umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa dan pengharapan saya bahwa saudara boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Hidup ini kita bisa jalani dengan penuh kebahagiaan. Tetapi mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan. Bahkan mungkin bukan hanya pergumulan yang sederhana, tetapi sebuah pergumulan yang sangat berat. Pergumulan yang membuat kita berada dalam titik nadir. Seakan-akan kita sudah habis. Kita sedang menghadapi sebuah persoalan yang begitu serius, yang membuat kita tidak lagi bisa menyikapinya dengan baik, dengan berpikir secara jernih. Apa yang kita rasakan ketika Bapak, Ibu, dan Saudara berada dalam kondisi yang seperti itu? Ya, ketakutan. Bahkan bisa saja berputus asa. Dan itu adalah respon manusiawi biasa. Tetapi mari kita bersama-sama mencoba merenungkan, apakah memang yang sedang terjadi itu ada sebuah peristiwa yang begitu berat, begitu pahit. Bahkan inilah satu-satunya hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Baru kali ini kita berada dalam situasi yang seperti itu. Mungkin ada yang merasakan begitu. Dan hari ini saya membawa kabar sukacita. Kenapa? Karena hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, Immanuel dalam hidupku. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, memang benar ketika kita berada dalam sebuah pergumulan yang hebat, ketika kita berada dalam situasi yang terpuruk, berada dalam titik nadir, tak ada kesempatan bagi kita untuk bisa berpikir dengan jernih. Yang ada dalam diri kita adalah semuanya dalam kondisi gelap. Yang ada dalam diri kita adalah sudah tidak ada lagi pengharapan. Kita mengangkat tangan, menyerah dengan beban yang begitu berat. Bahkan kalau diizinkan oleh Tuhan, mati saja. Seperti yang terjadi pada Elia. Tetapi mari kita bersama-sama mencoba sekarang ini belajar dari apa yang terjadi pada Yusuf. Memang benar yang terjadi pada Yusuf tidak seberat dari apa yang ibu bapak sekalian hadapi saat ini. Mungkin kita bisa mengatakan apa yang terjadi pada Yusuf itu biasa saja bagi orang muda. Tetapi mari kita bersama-sama kembali merenungkan apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf. Bukankah Yusuf sedang membina hubungan dengan Maria kekasihnya? Dan bahkan dalam catatan kita tadi dalam Alkitab dikatakan bahwa Yusuf dan Maria sedang terikat dalam pertunangan. Yang itu berarti bahwa di antara mereka ada jalinan cinta kasih. Di antara mereka ada kesepakatan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Tentulah Maria dan Yusuf memimpikan dan mendambakan bahwa hubungan itu kemudian berlangsung sampai kepada mereka sah sebagai suami istri. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, ternyata Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya sedang mengandung. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, umat Tuhan, tentu bukan perkara yang mudah saat itu ketika Yusuf mendengarkan tentang Maria yang mengandung. Mengapa? Karena ini bisa berarti dua hal. Yang pertama adalah sedang diperhadapkan pada Yusuf situasi yang tidak mudah. Apa itu? Bahwa bisa saja dia dikenal atau bisa saja dia dinilai sebagai orang yang melakukan kecemaran terhadap relasinya dengan Maria. Melakukan hubungan yang belum seharusnya mereka lakukan. Tetapi yang kedua, kalau kemudian Yusuf bisa memberikan bukti bahwa bukan hasil dia sehingga Maria mengandung, tetapi ada orang yang lainnya, maka itu berarti Maria akan harus menghadapi situasi yang berat itu. Yaitu apa? Dihukum rajam. Sebagai orang yang mengasihi kekasih, tentulah tidak akan ada dalam pikiran kita untuk dengan gampangnya mengatakan, ya sudah tanggung saja. Tidak. Kita tentu tahu. Kita tentu ingin mendambakan bahwa tidak terjadi hal-hal yang negatif pada orang yang kita kasihi. Dan nampaknya itulah yang ada pada diri Yusuf. Perhatikan kenapa? Karena dalam ayat yang ke-19 dicatat,
Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, seorang yang baik, seorang yang lemah lembut, seorang yang senantiasa memberikan yang terbaik. Tetapi sekarang dia berhadapan dengan sebuah realita yang tidak seperti dibayangkan dan diidealkan. Sekarang dia berhadapan dengan realita bahwa kekasihnya itu sedang mengandung. Dan tidak diketahui siapakah yang menyebabkan kesemua itu, yang pasti bukan dialah yang membuat Maria mengandung. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan dalam bagian berikutnya dikatakan bahwa dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nampaknya Yusuf ingin supaya semuanya ini tidak memberikan dampak yang terlalu negatif terhadap kekasihnya Maria. Sehingga oleh karena itulah hubungan yang sudah berlangsung ini ingin dihentikannya secara diam-diam. Sehingga dengan demikian maka Maria bisa punya kesempatan untuk melangsungkan kehidupannya bersama dengan orang yang telah membuat dia hamil. Yusuf mengalami kegamangan tersendiri. Satu sisi dia mencintai dan mengasihi Maria. Daripada satu sisi yang lain, dia berhadapan dengan kondisi bahwa Maria telah mengandung. Dalam kegamangan itulah kemudian dia tertidur. Dan ketika tertidur itulah kemudian dia mendapatkan penampakan malaikat menjumpai dia dan menyapa dia dengan kata-kata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Saudara, ibu bapak yang kasih Yesus Kristus, umat Tuhan, sapaan malaikat kepada Yusuf ini adalah Yusuf anak Daud. Menekankan identitas Yusuf itu adalah sebagai keturunan daripada anak Daud. Dan di sana ingin dimulai dengan sebuah introduksi apa yang akan terjadi pada Yusuf. Malaikat ingin segera menegaskan kepada Yusuf bahwa apa yang akan terjadi itu sebenarnya lah tidak di luar apa yang sedang didambakannya. Apa itu? Membangun sebuah relasi dengan Maria secara indah. Memang benar sekarang ini bahwa Maria itu sedang mengandung. Tetapi apa yang terjadi bukan karena kesalahan Maria. Bukan karena dosa Maria. Tetapi Allah punya rancangan terhadap Maria. Yaitu Allah ingin memakai Maria sebagai sarana kehadirannya dalam dunia itu, sebagaimana diramalkan atau dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Saudara, ibu bapak yang kasih Yesus Kristus, malaikat mencoba menegaskan, menguatkan dan meneguhkan Yusuf agar dia tetap berada dalam pilihannya yang sudah tepat itu. Yusuf sebagai keturunan anak Daud tetap melangsungkan hubungannya dengan Maria yang diinginkan oleh Allah menjadi perantara kelahiran Allah ke dalam dunia, dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga oleh karena itulah maka malaikat itu mengatakan dalam ayat 20 bagian B, sebab anak yang dikandung, yang di dalam kandungannya ada dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat menegaskan kepada Yusuf bahwa apa yang akan terjadi adalah sebuah peristiwa yang besar. Memang sekarang Yusuf berada dalam kegamangan. Memang sekarang Yusuf berada dalam sebuah pergumulan yang hebat. Memang sekarang Yusuf sedang mengalami persoalan yang begitu besar dalam perjalanan hidupnya. Tetapi dalam kesemuanya itu ada rancangan yang sedang Allah kerjakan dalam kehidupan Yusuf. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian kasih Yesus Kristus, umat Tuhan. Hal yang sama ketika kita tadi mencoba memperhatikan apa yang terjadi dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16 tentang Raja Ahaz. Raja Ahaz yang sedang mengalami persoalan yang begitu besar, begitu hebat. Kehidupan kerajaannya berada dalam ancaman yang begitu luar biasa. Dan di sana Allah mengutus Yesaya untuk menegaskan kepada Ahaz bahwa Allah akan berpihak kepada Ahaz. Itulah sebabnya Yesaya mengatakan dalam ayat yang ke-11, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Bila itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau suatu ke tempat tertinggi yang di atas.
untuk menegaskan bahwa sejatinya Ahaz tidak pernah sendiri. Ahaz disertai oleh Allah. Tetapi Ahaz bimbang, Ahaz gamang, Ahaz bahkan tidak menaruh percaya bahwa Allah tetap bisa diandalkan dalam kehidupan dia. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan sebuah kekuasaan yang luar biasa dahsyat. Dan itulah sebabnya maka Allah menegaskan melalui Yesaya, mintalah tanda. Dan Allah pasti akan melakukan. Bahkan tanda yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, Allah mampu mengerjakannya. Tetapi ternyata Ahaz tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saudara umat Tuhan kasih Yesus Kristus, ketika saya mencoba merenungkan dan membaca dua bagian Alkitab ini, dan kemudian ingin saya coba pertemukan dengan kehidupan kita, bukankah tak jarang kita berada dalam posisi mereka berdua? Entahkah itu Yusuf, entahkah itu Ahaz, yaitu hidup dalam sebuah pergumulan. Dan bagaimana kita menyikapi pergumulan, bagaimana kita menempatkan pergumulan, bagaimana kita memaknai pergumulan, itulah yang membedakan kita dalam melangsungkan kehidupan kita ke depan. Ketika kita memaknai dalam pergumulan itu ada Allah yang terus hadir dalam kehidupan kita, ada Allah yang terus berkarya tengah-tengah kehidupan kita, maka kita punya kekuatan untuk terus menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan itu dalam sebuah pengharapan bahwa tangan Tuhan akan melepaskan kita. Tetapi ketika kita melihat pergumulan ini sedemikian luar biasa besar, fokus kita hanya kepada pergumulan yang sedang kita alami. Dan kita tidak lagi memiliki kesempatan untuk memandang kepada Allah yang berkuasa. Bukankah buah yang kita akan hadapi dan kita akan peroleh adalah ketakutan yang luar biasa. Saudara, di manakah kita berada? Apakah kita ketika menghadapi pergumulan itu, kita firm, kita mantap, mengimani bahwa Allah tetap ada di sana? Ataukah kita fokus kepada pergumulan, persoalan yang begitu besar, sehingga oleh karena itu ruang bagi Allah itu kemudian tak lagi tersisakan dengan baik. Maka disitulah yang akan menghasilkan kehidupan kita akan kita lalui seperti apa. Tetapi kali ini kepada kita bersama-sama ingin ditegaskan bahwa ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, maka mari kita bersama-sama menghadapi kesemuanya itu dengan memandang kepada Allah. Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Bahkan dalam pergumulan yang paling hebat sekalipun, Allah itu tetap nyata. Tetapi mungkin ada di antara kita, ibu bapak dan saudara yang mengatakan, ya memang seharusnya begitu Pak Tris. Tetapi apakah Pak Tris tahu dengan pergumulan dan persoalanku? Apakah Pak Tris bisa tetap survive dengan apa yang Pak Tris ungkapkan itu untuk tetap memandang kepada Tuhan ketika menghadapi apa yang sedang aku alami? Persoalanku bukan sederhana. Persoalanku menyangkut hidup dan mati. Persoalanku ini begitu serius, begitu luar biasa. Aku bukan hanya menjalani dan menghadapi 1-2 hari, tetapi sudah berhari-hari dan bahkan berbulan-bulan, bahkan lebih daripada 1 tahun. Apakah Pak Tris sanggup? Jujur, saya mengatakan tidak. Kalau saya berada dalam posisi ibu, bapak dan saudara sekalian berada dalam kondisi yang seperti itu, sebagai pribadi saya harus menghadapi kesemuanya sendirian, saya katakan tidak sanggup. Ya kan, betul toh Pak Tris? Tidak sanggup toh? Tunggu dulu. Sebab perkataan saya belum selesai. Saya tidak akan sanggup berada dalam posisi ibu bapak sekalian yang sedang mengalami pergumulan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi kalau ada Allah yang menyertai saya, kalau ada Allah yang menopang saya, kalau ada Allah yang terus berada bersama-sama dengan saya merasa akan kuat dan sanggup.
Karena itulah yang sudah dibuktikan oleh Allah dalam kehidupan saya, bahwa dalam pertolongan dan penyertaannya, seberapa besar persoalan yang sedang saya hadapi, di sana pasti ada jalan keluar, dan sadar ataukah tidak, saya telah melewatinya setapak demi setapak. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus, umat Tuhan, kalau memang benar bahwa sejatinya Allah itu tak menyertai kita ketika menghadapi persoalan yang begitu berat, maka mari kita melihat dengan jernih. Apakah kita ya sanggup? Saya berikan sebuah ilustrasi sederhana saja. Kalau memang kita ini sedang mengangkat beban 500 kilo, mungkin terlalu berat, saya turunkan saja 100 kilo, sendirian. Padahal kita bukan atlet angkat berat. Apakah ya sanggup? Tentu tidak. Tetapi ketika ada yang lainnya yang bersama dengan kita mengangkat berat 100 kilo itu, bukankah sanggup? Tetapi persoalannya adalah kerap kali ketika kita mengangkat beban itu, pandangan kita tertujukan kepada beban yang ada depan kita. Kita fokus kepada beban yang ada depan kita dan tidak memberikan ruang perhatian kepada sekitar kita. Kita angkat beban itu dan kita tahu bahwa beban terlalu berat dan memang beban itu kita angkat begitu sangat luar biasa berat. Tetapi tanpa kita sadari, karena ada orang di depan kita yang juga sedang mengulurkan tangannya atas beban yang sedang akan kita angkat itu, maka sedikit demi sedikit beban itu akan terangkat. Tetapi karena kita fokus kepada beban yang terasakan begitu berat, yang terasakan begitu sulit untuk kita angkat itu, memang benar kita hanya bisa mengangkat hanya beberapa senti saja. Tetapi bukankah sudah terangkat? Demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Memang benar kesan yang kita dapatkan tidak ada perubahan apapun setelah kita berdoa, menyerahkan beban dan pergumulan kita kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi lega bahkan, ya betul. Tetapi kalau seandainya tidak ada Allah yang menyertai kita, maka sejatinya lah kita sudah binasa. Kalau tidak ada Allah yang bersama dengan kita, ketika kita sedang menghadapi pergumulan yang begitu hebat, nyawa kita terancam, sejatinya lah kita akan binasa. Paling tidak, kita akan mengangkat tangan kita dan mengatakan, sudah aku nyerah kalah. Atau bahkan mungkin kita akan berdoa sama seperti Elia, Tuhan cabut saja nyawaku. Umat Tuhan kasih Yesus Kristus, hanya karena ada Allah yang memang tidak kita lihat. Kenapa? Karena kita sedang fokus dengan persoalan kita, sedang fokus dengan pergumulan kita. Maka kita bisa melewati hari-hari itu. Meskipun memang itu bukan berarti persoalan kita lenyap. Tidak, masih ada iya. Tetapi karena ada Allah yang menyertai kita, maka kita masih bisa melangkahkan kaki kita setapak demi setapak. Meskipun sambil tertatih-tatih, bahkan kemudian beberapa kali kita jatuh tersungkur. Tetapi langkah itu sudah kita lakukan setapak demi setapak. Karena ada Allah yang menopang kita, ada Allah yang menyertai kita. Sehingga oleh karena itu, jangan hanya fokus kepada pergumulan, persoalan, penderitaan, kesesakan yang sedang kita alami. Yang memang betul itu realita yang sedang kita alami dan terjadi dalam kehidupan kita. Iya, tapi angkatlah kepala kita. Lihatlah sekitar kita. Saksikanlah bagaimana sebenarnya Allah itu bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita akan mendapatkan kekuatan. Dan kita akan bangkit dan berdiri untuk kemudian melanjutkan perjalanan kita itu dengan indahnya. Oleh karena itu jemaat Tuhan kasih Yesus Kristus, di saat kita merayakan Minggu Advent yang keempat ini, dan kita bersama-sama merenungkan sebuah tema tentang Immanuel dalam hidupku, maka biarlah ini menjadi dasar bagi kita untuk hidup berpengharapan.
di saat menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita mampu untuk terus bersandar kepadanya, memandang kepada Dia sebagai Allah yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Sampai pada saatnya Dia datang kedua kali dan kemudian membuka tangannya dan berkata kepada kita, "Datanglah hai umatku, masuklah dalam tempat yang telah aku sediakan bagimu." Amin. Mari kita mengambil satu sejenak.